Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Karena dengan nikmat tersebut kita semuanya bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk talabul ilmi atau mencari ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas terkait masalah hadis-hadis lemah dan palsu yang sangat populer di bulan puasa. Itu hadis-hadis yang lemah dan palsu yang populer di bulan puasa. Nah, pembahasan ini perlu kita bahas, perlu kita kaji. Dikarenakan hadis itu merupakan sumber hukum dalam beribadah. Hadis merupakan sumber hukum dalam beramal. Nah, oleh karena itu, jika kita beramal atau berbuat atau beribadah menggunakan hadis yang palsu, maka tidak ada faidahnya dia beribadah. Maka tidak ada faidahnya dia beribadah. Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam siapapun yang sengaja, ya, berkata sesuatu hukum dalam ibadah, kemudian disandarkan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ancam dengan apa? Dengan api neraka. Sebagaimana yang Nabi sabdakan dari Sahih, bahkan di hadis mencapai derajat mutawatir. Rasulullah bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia siap-siap menempati tempat duduknya, atau dia siap-siap mengambil tempat duduknya di mana? Di neraka. Nah, kemudian berkata Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Al-Arba'una Al-Usairiyah,
halaman 136. Hadis ini termasuk hadis yang sangat populer ya, hadis masyhur. Sehingga dijadikan contoh hadis mutawatir yang diriwayatkan dari 100 lebih sahabat. Subhanallah ya. Lebih dari 100 sahabat yang meriwayatkan hadis. Nah, ya, di antaranya adalah sahabat yang diberi kabar gembira sebagai calon penghuni surga. Jadi siapa? 10 sahabat yang diberi kabar masuk surga. Nah, bisa dilihat di Fathul Bari, syarah Sahih Muslim juga bisa disebut juga di sana, bisa di Fathul Bari, bisa Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga bisa dibuka di syarahnya dan lain sebagainya. Intinya ini hadis apa? Hadisnya mutawatir, sangat populer. Nah, berarti ini hadis tidak ancaman bagi siapa saja yang sengaja mengatasnamakan Nabi, padahal Nabi enggak katakan. Banyak orang-orang sembarangan aja ya, Nabi bersabda, Nabi berkata, padahal itu bukan hadis. Nah, dan di antaranya hadis yang beredar yang populer di kalangan masyarakat kita adalah hadis tentang keutamaan bulan Ramadan, yaitu bunyinya, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan, latamannat ummati ayyakuna Ramadhanu sanah kullaha." Seandainya sekiranya hamba itu tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, niscaya mereka akan berangan-angan agar setiap tahun dijadikan bulan Ramadan seluruhnya. Ini beredar kan? Para khatib dai yang menyampaikan, Ustaz juga menyampaikan, kalau seandainya hamba itu tahu keutamaan Ramadan, maka dia akan berharap setahun penuh itu apa? Jadikan apa? Bulan Ramadan terus. Ini hadisnya maudhu', hadisnya palsu. Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at dari jalan Jarir bin Ayyub Al-Bajali, dari Sya'bi, dari Nafi' bin Burdah, dari Abu Mas'ud Al-Ghifari. Jarir bin Ayyub adalah seorang perawi pendusta yang sangat masyhur. Ini ada apa? Perawi hadis yang bernama Jarir bin Ayyub, seorang perawi hadis yang pendusta. Ya, dikenal kedustaannya. Bahkan Abu Nu'aim, seorang ahli hadis, berkata tentangnya, ya, beliau itu Jarir Abu Ayyub pemalsu hadis. Makanya di dalam Islam itu ada hadis sahih, ada hadis apa? Hasan, ada hadis maudhu', ada hadis dhaif. Hadis palsu, hadis dhaif. Ya, ini nggak boleh diamalkan. Nah, maka kalau ada seorang khatib ataupun seorang penceramah mengatakan hal itu, ya antum boleh kasih tahu, Pak, itu hadisnya palsu, Pak. Enggak ada masalah, itu masalah ingkarul munkar. Masalah apa? Ingkarul munkar. Nah, kemudian hadis yang lain yang beredar juga, yaitu mereka katakan awal Ramadan adalah apa? Rahmat. Mereka bagi ya. Awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya apa? Ampunan, akhirnya pembebasan dari api neraka. Nah, ini sering orang sampaikan. Para kultum kuliah 7 menit kadang juga disampaikan. Ya. Nah, bunyi hadisnya adalah, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim. Syahrun mubarak. Syahrun fihi lailatul khair min alfi sahrin. Sampai hadis, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu idqun minan nar. Wahai manusia, sesungguhnya bulan Ramadan ini telah menaungi kalian semua. Bulan yang penuh berkah, bulan yang punya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sampai hadis, bulan yang awalnya berupa rahmat,
pertengahannya ampunan, akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah nomor 1887, Al-Muhammili dalam Al-Amali nomor 50 dari jalan Ali bin Zaid bin Ju'dan dari Sa'ad bin Musayyib dari Salman Al-Farisi. Hadis ini dhaif jiddan, ya, hadis lemah. Sebabnya apa? Sebab Ali bin Zaid adalah seorang rawi yang lemah. Imam Ahmad berkata tentangnya, dia tidak kuat. Tidak kuat apa? Hafalannya. Orang pelupa, gimana mau diambil hadisnya? Nah, ya, meragukan, orang lupa itu meragukan petunjuknya. Misal antum mau jalan-jalan kemana? Oh, tanya ke orang, gimana kelihatan jalannya? Oh, kira-kira tuh kalau nggak salah sih, ya belok kiri. Kalau nggak salah tuh, kalau salah ya salah. Antum ragu nggak? Ragu. Gimana nih orang ini? Itu perkara dunia saja kita ragu, apalagi perkara agama. Ya kan? Ini beredar juga di kalangan masyarakat kita, ya, hadis itu. Awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, akhirnya pembebasan dari api neraka. Nah, yang benar apa hadisnya? Yang benar adalah, ya, ini faedah Syekh Hasan Al-Halabi, beliau memiliki risalah khusus tentang kelemahan hadis ini berjudul Tanqihul Adhar. Ya, membahas ini, ya. Ada hadis yang sahih. Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin idqa'u minan nar fi syahr Ramadan. Sesungguhnya Allah setiap hari membebaskan orang-orang dari api neraka. Ya, sesungguhnya Allah setiap hari membebaskan orang-orang dari api neraka. Fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, jadi tiap hari Allah bebaskan orang dari api neraka. Dan keberkahan Ramadan itu apa? Sebulan penuh. Sebagaimana kita pernah bahas di keutamaan bulan Ramadan tentang hadis-hadisnya. Dan juga bulan penuh ampunan juga apa? Sebulan penuh. Masya Allah, keberkahannya sebulan penuh, ampunan sebulan penuh, bahkan pembebasan api neraka pun apa? Sebulan penuh. Ustaz, agak iskal kita, ya. Ustaz, kan katanya belum ada penghuni neraka. Sahih? Sebabnya manusia belum, ya, belum mati semuanya, atau dunia belum kiamat, dan belum ada hisab, belum ada perhitungan amal. Gimana sudah ada penghuni neraka? Bagaimana sudah ada orang masuk neraka dan Allah bebaskan? Jawabannya Allah bisawab, ya. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang berpuasa, dia akan dibebaskan dari api neraka. Ya, dibebaskan dari api neraka. Nah, kemudian hadis yang ketiga yang beredar juga. Sumu tasihu. Berpuasalah niscaya kamu sehat. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu niscaya kalian sehat. Ini hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Diriwayatkan Ibnu Adi dalam Al-Kamil juz 7 halaman 2521 dari jalan Nashal bin Sa'id dari Dhahak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nashal adalah rawi yang matruk dan suka berdusta. Matruk itu apa? Ditolak hadisnya. Matruk. Taroka, yatruku, matruk, ditolak, ditinggalkan hadisnya. Dan juga ini Nashal bin Sa'id ini suka berdusta. Orang suka bohong, Anda percaya enggak? Enggak percaya orang suka bohong. Ishaq bin Rawaih berkata tentangnya kadzdzab. Dia seorang apa? Pendusta. Maka orang yang suka dusta itu tidak diambil hadisnya. Maka antum hati-hati, suka bohong sudah selesai antum. Orang enggak percaya sama antum. Nah,
Akan tapi ini makna hadisnya benar. Maknanya apa? Benar. Artinya orang yang berpuasa itu sehat secara makna benar. Tapi menyandarkan ke Rasul ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Rasul nggak sampaikan soalnya. Rasul nggak katakan. Itu hadisnya palsu. Orang palsukan. Ya. Tapi maknanya benar. Orang puasa itu apa? Sehat. Ya. Itu menurut apa? Faktor kesehatan. Bahkan dapat mengusir beberapa penyakit yang berbahaya dari manusia. Disebutkan di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Nah, Syekh Albani rahimahullah ta'ala memiliki pengalaman yang sangat menarik tentang hal ini, tentang puasa itu sehat. Beliau bercerita ya, pada akhir tahun 1379 Hijriah, saya pernah melaporkan diri selama 40 hari berturut-turut. Melaporkan diri selama 40 hari berturut-turut. Saya tidak merasakan makanan sedikit pun. Saya hanya minum air saja. Semua itu saya lakukan untuk pengobatan dari sebagian penyakit. Akhirnya saya diberi kesembuhan dari sebagian penyakit, padahal sebelumnya saya telah berobat kepada sebagian dokter selama 10 tahun tanpa ada hasil yang tampak jelas. Saya ini ada penyakit ya, dia berobat sama dokter selama 10 tahun, tapi nggak ada hasil yang signifikan, nggak ada hasil yang tampak jelas kesehatannya. Beliau ternyata beliau kosongkan perutnya, puasa ya, selama berapa hari? 40 hari. Nah, akhirnya apa? Diberikan kesembuhan. Tapi secara makna benar. Tapi menyandarkan ke Rasul ini nggak boleh. Antum katakan puasa itu sehat, boleh antum katakan gitu, nggak ada masalah. Puasalah biar sehat, nggak ada masalah. Oh kamu ini banyak penyakit, coba puasa, tahan lapar. Kan? Perut sudah maju 6 bulan. Ya kan? Nah, napas ngap-ngap gitu misalnya kan. Itu sudah puasa. Kurangi makan. Puasa ya, menahan lapar itu sehat. Antum boleh ngomong seperti itu, tapi menyandarkan Rasul nggak boleh. Oh, Nabi bersabda. Nah, ini yang apa jadi masalah? Paham di sini? Nah, lanjut. Berikutnya beberapa hal yang hadis yang beredar ya, yaitu doa buka puasa. Karena Nabi SAW idza afthara qala bismillahi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Nah, ini banyak hafal nih. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hafal kan? Jelas SD sampai tua. Jadi boleh ya teman-teman nih, catat hadis yang sahih buat apa? Stiker, bagi-bagi, orang tempel di meja, mau buka puasa dibaca, pahala buat antum. Cari yang hadis yang sahih. Apa hadis yang sahihnya? Apa doa hadis sahih? Dhahabadz dhama'u wa batatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Antum coba buat stiker itu bagi-bagi gratis. Ini kan masih ada sekali lagi kajian kan? Siapa kira yang sanggup buat donatur itu? Nggak usah banyak-banyak, 500 saja stiker, 20 stiker, satu stiker cuma 20.000. Siapa yang sanggup? Nurul sanggup buat stiker itu? Ah, buat ya. Gimana? Siapa ada yang lain mau? Iya, nah itu buat ya. Nggak masalah dibagikan, kan masih ada kajian sekali lagi. Betul Pak Imam, mana Pak Imam? Ada sekali lagi kan kajian Sabtu nanti, insya Allah ya. Nah berarti masih ada. Nggak ada apa buat ya, faidah bagus itu pahala buat antum, ngalir terus gitu kan. Ya udah buat stiker tapi nggak dapat faidahnya, bangga-bangga dengan apa, dengan kelompok, ini bahaya. Kelompok apa misalnya buat stiker dibagi-bagi, itu dilihatnya bangga, ini nggak boleh. Bangga-bangga kelompok itu nggak boleh. Nanti kita bahas ya perkara itu. Nanti buat stiker itu orang baca faidah, pahala mengalir ya kan? Nah,
Lanjut. Hadisnya ini ya lemah sekali, lemah jiddan ya. Hadis apa tentang apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya ya. Ini dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. Juga ada Qutni dan kitab sunannya. Ibnu Sunni dalam Amalul Lail wal Yaum. Nah, dari jalan Abdul Malik bin Harun bin Attar. Dari bapaknya, dari kakeknya, dari Ibnu Abbas secara marfu'. Hadis ini dhaif jiddan, lemah sekali. Ada dhaif, ada dhaif jiddan. Ada hadis lemah, ada lemah sekali. Sebabnya apa? Ada Abdul Malik, seorang rawi yang lemah sekali. Kata Ibnu Qayyim, beliau berkata tentang hadis ini tidak sahih. Kata Ibnu Hajar, juga ulama ahli hadis berkata ya, syaratnya lemah. Al-Haythami juga berkata dalam hadis ini terdapat Abdul Malik, dia seorang rawi yang lemah. Rawi yang apa? Yang lemah. Jadi nggak bisa diamalkan. Yang diamalkan tadi ya doa yang sahih ya, zahabadz dhama'u wa batadil uruqu wa sabatal ajru, insyaallah telah hilang rasa dahaga dan telah basah tenggorokan dan telah tetap pahalanya insyaallah. Ini hadisnya ya sahih, riwayatkan Abu Dawud, Al-Baihaqi, Al-Hakim, Ad-Daraqutni. Nah, dan beliau berkata syaratnya hasan dan disetujui oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Talkhis Kabir, dan Syekh Albani dalam Irwa Al-Ghalil juga mengatakan apa? Hadisnya hasan. Nah, jadi diamalkan yang apa? Yang sahih saja, yang hasan. Hasan juga masuk hadis sahih. Nah, kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis man afsara min Ramadan min ghairi udhrin wala maradin lam yaqdihi saumu dahri wa in shamahu. Ini juga hadis, juga banyak khatib penceramah orang kultum sampaikan. Apa bunyinya? Barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur atau sakit, maka dia tak dapat ditebus dengan puasa setahun sekalipun dia berpuasa. Artinya sekali tinggalkan puasa, ditebus setahun puasa terus, maka nggak cukupi. Ini juga banyak orang sampaikan gitu. Ini hadisnya apa? Dhaif. Ya, apa hadisnya? Dhaif. Nah, kemudian hadis berikutnya yang beredar juga, tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah ini, ngapain tidur? Kan ibadah. Makanya puasa tidur terus. Nah, wa naumuhu ibadah, sumtu shaim tasbihun, wa naumuhu ibadatun, wa du'ahu mustajabun, wa amaluhu mudha'afun. Diamnya orang yang berpuasa itu tasbih, tidurnya orang puasa itu ibadah, dan doanya mustajab, dan amalnya dilipat gandakan. Di sini yang digarisbawahi apa? Wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ini hadisnya apa? Dhaif jiddan, lemah sekali. Diriwayatkan Ad-Dailami dari Rabi' bin Badr, dari Auf Al-Arabi, dari Abul Mughirah Al-Qawwas, dari Abdullah bin Umar secara marfu'. Sanad ini lemah sekali. Apa sebabnya? Sebab Rabi' bin Badr adalah sang rawi yang ditinggalkan hadisnya. Kalau ada ya Rabi' bin Badr ingin menyampaikan hadis, ditinggalkan dia. Sama ulama hadis ditinggalkan. Nah, sebabnya apa? Lemah orangnya. Dan hadis ini orang yakini ya, ini hadis katanya. Makanya sebagian orang itu malas beraktivitas, dia tidur saja. Tidur saja kerjaannya. Nah, Syekh Utsaimin berkata ya, Syekh Utsaimin ditanya tentang seseorang yang ketika bulan puasa dia tidur sepanjang hari. Ini Syekh Utsaimin tanya, Syekh Utsaimin, bagaimana tentang orang yang puasa itu tidur terus kerjaannya, sepanjang hari tidur saja? Bagaimana hukumnya?
Dan bagaimana juga kalau dia bangun untuk melakukan kewajiban lalu tidur lagi? Ya dia tidur, ada tidur dari subuh tidur, bangun zuhur, sholat lagi. Setelah zuhur dia tidur lagi, bangun asar, lalu tidur lagi, bangun maghrib. Itu maksudnya ya. Maka beliau menjawab dengan dua jawaban. Pertanyaan ini mengandung dua permasalahan. Yang pertama, seseorang yang tidur seharian dan tidak bangun sama sekali, artinya tidur seharian nggak bangun sama sekali, tidur, ya kan, bangun-bangun ya maghrib. Tidak diragukan lagi bahwa dia telah bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan sholat. Nah, ini maksiat dia meninggalkan sholat. Maka hendaklah dia bertobat kepada Allah dan menjalankan sholat tepat pada waktunya. Kadang orang pas tidur, sholat nggak sholat tidur terus, ya maka dia maksiat kepada Allah ya, bertobat kepada Allah. Bisa apa? Batal puasanya. Yang kedua, seorang yang tidur tapi bangun untuk mengerjakan sholat secara berjamaah, yaitu kewajiban, kemudian tidur lagi dan seterusnya, maka hukumnya orang ini tidak berdosa. Artinya tidak batal puasanya, nggak batal. Berbeda kalau yang pertama tadi, dia tidur terus tanpa sholat maka puasanya batal. Yang kedua ini dia tidur bangunnya saat sholat saja, sholat, maka puasa orang ini tidak batal. Hanya saja luput darinya kebaikan yang banyak. Sebab yang berpuasa hendaknya menyibukkan diri dengan apa? Sholat, berzikir, berdoa, baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi itulah apa? Meninggalkan banyak kebaikan-kebaikan. Nah, jadi intinya kalau puasa tidur boleh atau tidak? Boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak ada masalah tidur. Ya, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, antum boleh pagi-pagi subuh tidur, nanti jam 8 bangun kerja, ya kan? Jam 4 balik kerja, tidur lagi, boleh. Nah, ya. Kemudian berikutnya ya, hadis yang beredar, Ramadan bergantung pada zakat fitri. Ramadan tergantung pada zakat fitri. Syahrul Ramadan mu'allaqun baina samai wal ard wa la yurfa'u ila Allah illa bi zakati fitri. Bulan Ramadan tergantung antara langit dan bumi, dan dia tidak diangkat kepada Allah kecuali dengan zakat fitri. Ini juga hadisnya apa? Lemah. Jadi intinya kalau orang puasa dia lewatkan nggak ada zakat fitrah misalnya, sah puasanya, nggak ada masalah. Artinya tidak mengaruhi apa? Mengaruhi puasanya, tidak mengaruhi. Hanya saja dia berdosa apa? Meninggalkan kewajiban berupa apa? Zakat. Tapi jika mengatakan orang yang berpuasa nggak zakat tidak sah puasanya, terbatal ibadahnya, puasanya seluruhnya, ini yang tidak boleh. Karena apa? Hadisnya dhaif, dikarenakan ya dikeluarkan oleh Ibnu Syahin dalam At-Targhib dan Al-Dhiya dari Jarir. Hadis ini dhaif, lemah. Ibnu Jauzi membawakan dalam apa? Al-Wabiyyat sedang mengatakan tidak sahih. Di dalam terdapat Muhammad bin Ubaid Al-Basri, dia seorang yang majhul. Apa majhul? Tidak diketahui. Artinya siapa, Bu? Orang yang majhul. Siapa majhul itu nggak tahu siapa dia. Nah, inilah apa? Beberapa hadis yang dhaif yang beredar sangat populer di kalangan masyarakat kita. Bagi teman-teman yang mau bertanya berkaitan dengan masalah puasa ataupun berkaitan dengan yang lainnya ya lain itu maksudnya bahasan lain tadi. Boleh, silakan tanya ya. Bagi akhwat boleh tanya di 0812 5700884. Bagi ikhwan boleh langsung acungkan jempol. Ini angkat tangan boleh. Saya tanya Ustaz itu, boleh ya? Itu untuk ikhwan, untuk akhwat silahkan ya.
bertanya di 0812 57000 884 0812 57000 884. Silahkan yang mau bertanya. Ada bertanya? Silakan. Bismillah, anak yang bertanya, Ustaz, bolehkah wanita sholat tarawihnya di masjid atau di surau? Bagi wanita, bicara masalah boleh dan tidaknya sholat di masjid atau di surau, sholat tarawih maksudnya. Nah, ini boleh. Bicara apa hukum boleh dan tidaknya. Nah, tapi dengan syarat, ya, dengan syarat. Apa syaratnya? Keluar masjid. Nah, apa keluar rumah menuju ke masjid, dia tidak memakai wangi-wangian yang tercium oleh laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Karena ada ancaman, ya, wanita mana saja yang dia memakai parfum wangi-wangian dicium oleh laki ajnabi, dia seperti apa? Wanita berzina. Artinya dosa besar. Dosa besar. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, dia memakai pakaian syar'i. Yang kedua, dia memakai pakaian syar'i. Tentunya pakai pakaian syar'i, menutup aurat, terus pakaian tebal, tidak tipis. Nah, kemudian syarat yang ketiga, tidak melalaikan kewajiban. Tidak melalaikan kewajiban. Kewajiban apa ya? Kewajiban rumah tangga. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Yang sunnah jangan mengalahkan yang wajib. Iya, misalnya, aduh, ini tarawih nanti dia harus masak buat suami, kewajiban dia. Wah, istriku masalah. Nanti saya pulang tarawih makan. Maka taat. Mentaati suami apa hukumnya? Wajib. Maka dahulukan yang wajib. Ya. Nah, sedangkan perkara sholat fardu saja, wanita lebih afdal di mana? Di rumah. Lebih afdal di rumah. Apalagi sholat sunnah. Maka para akhwat itu lebih afdal sholat wajib atau sholat tarawih di rumah. Kalau bicara boleh dan tidaknya maka boleh. Nah, Allahu a'lam bishawab. Yang lain? Bagi ikhwan yang mau angkat tangan, silakan Pak. Apa maksud hadis? Ya, hadis. Nah, tarawih itu sebaik-baik bid'ah. Hadza ni'mat. Hadza apa? Nikmat apa hadisnya? Ini adalah nikmat-nikmatnya bid'ah. Hadza ni'matu bid'ah. Ini sebaik-baik atas nikmat-nikmatnya bid'ah. Nah, perkara sholat tarawih itu bukan perkara yang bid'ah, bukan ya. Karena definisi bid'ah itu adalah suatu amalan atau ibadah yang Nabi tidak pernah lakukan, Nabi nggak ajarkan, Nabi nggak contohkan. Sedangkan tarawih ini Nabi pernah lakukan, Nabi pernah kerjakan. Kemudian Nabi apa? Tinggalkan. Sebabnya apa? Khawatir akan diwajibkan sholat tarawih karena saat itu wahyu apa? Sedang berlangsung turun. Kalau diwajibkan, maka umatnya banyak nggak mampu.
nggak mampu. Ya, baru imamnya saja serang praktek saja, baru imamnya baca panjang saja sudah Allah Ustaz. Apalagi jadi wajib kan, itu pun sudah kadang ada yang bangkitnya itu setelah selesai Al-Fatihah baru berdiri, ya kan? Kadang ada ngantuk, capek, ya kan? Nah, jadi intinya tarawih itu maksud ya simat-mat bid'ah itu artinya bukan maksudnya perkara yang baru ya, tapi Nabi sudah lakukan, Nabi tinggalkan, kemudian dihidupkan oleh sahabat. Siapa yang dihidupkan? Sahabat Umar. Nah, Ibnu Umar Pak Umar. Ya, biar buat antum ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz beserta keluarga, amin. Izin bertanya Ustaz, wanita yang sedang di akhir masa haid, dan ia yakin telah selesai, apakah boleh ikut berpuasa dan ia mandi wajib setelah adzan subuh? Wanita sedang di akhir masa haid, tinggal flek, dan ia yakin telah selesai, apakah boleh ikut berpuasa dan ia mandi wajib setelah adzan subuh? Jawabannya adalah wanita haid itu berakhirnya ditandai dengan apa? Dengan cairan putih. Berarti telah berakhir masa haidnya. Jika masih ada flek, itu belum. Bisa darah coklat-coklat itu belum berakhir ya. Meskipun saya yakin sudah selesai, padahal buktinya nyata ada tadi flek gitu kan. Berarti apa? Belum. Yakin itu dibangun di atas kenyataan. Kenyataannya ada kok, bilang yakin gimana? Jawabannya itu masih haid ya. Bisa lagi dibuka di kitab Shahih Fiqh Sunnah Nisa yang pernah kita bahas ya. Untuk para akhwat pernah kita bedah buku itu. Shahih Fiqh Sunnah Nisa ada 2 jilid bukunya. Nah, itu buku bagus sekali untuk rujukan bagi para akhwat ya. Nah, doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.